Selamat siang, hari ini hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Kami dari awal laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS hybrid 7000 watt atau 7 kW. Ini pesanan dari Bapak Hermanto. Untuk tampilan depan seperti ini ya. Ada dua box. Yang pertama ini isinya adalah inverter dan ATS-nya. Lalu yang kedua ini adalah MPPT. Nah, kita lihat dulu di box yang pertama. Bagian depan ini ada yang sebelah kiri yang warna kuning, ini adalah indikator untuk PLN input dan output. Kemudian yang sebelah kanan adalah PLTS input dan output. Lalu ada wattmeter, baterai capacity untuk mengetahui kapasitas baterai kita. Kemudian di bawah ada selektor untuk memilih mode. Di sebelah kiri, sebelah kanan maksudnya. Ini adalah auto, di tengah PLTS, dan di kiri adalah PLN. Lalu ini ada indikator dari inverternya sendiri. Kalau keduanya menyala artinya inverter standby, belum on. Ketika switch ini ditekan nanti seperti ini, indikator hijau akan menyala, artinya inverter sudah siap running. Kalau yang menyalanya merah berarti ada masalah di inverternya. Kemudian kami jelaskan dulu untuk modenya. Dari yang pertama adalah mode auto. Mode auto ini menggunakan outputnya adalah PLTS, jadi hybrid ya, nanti bergantian PLN PLTS. Untuk mode auto prioritasnya adalah PLTS, jadi nanti ketika baterai penuh maka akan menggunakan PLTS terus menerus. Nah, saat baterai berkurang, kapasitasnya berkurang di bawah 48 volt atau kurang lebih 50% dari kapasitasnya. Jadi pada tegangan 48 volt atau kurang lebih 50% dari kapasitasnya, maka output akan berpindah ke PLN. Jadi nanti ketika menggunakan PLN, yang bawah ini akan menyala. Ketika menggunakan PLTS, yang bawah ini akan menyala. Ini bergantian ya, yang bawah ini dan ini nanti bergantian. Nah, pada saat menggunakan PLN tadi, ketika baterai di bawah 50%, PLTS atau inverter akan standby menyala. Jadi ketika sewaktu-waktu listrik PLN padam, maka inverter siap membackup seperti itu. Nah, nanti baterai hanya akan digunakan ketika di atas 30% ya. Jadi ketika nanti digunakan baterainya berkurang di bawah 30%, inverter atau PLTS akan dimatikan. Nah, seperti itu. Jadi pada tegangan 45 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitasnya, inverter akan dimatikan untuk menjaga lifetime baterainya. Artinya agar baterai bisa digunakan bertahan lama, jadi tidak dihabiskan sampai 0%. Nah, inverter akan dinyalakan kembali ketika baterai terisi di atas 40% atau pada tegangan 47 volt, nanti akan dinyalakan inverternya, akan tetapi outputnya masih menggunakan PLN. Nah, ketika baterai terisi lagi sampai di atas 80% dari kapasitasnya kurang lebih, atau pada tegangan 50 volt, maka akan berpindah ke PLTS kembali. Seperti itu untuk mode auto. Kemudian yang kedua adalah mode PLTS. Mode PLTS ini outputnya menggunakan PLTS terus menerus. PLN hanya digunakan untuk backup ketika baterai habis. Ini sama dibatasi bawahnya, artinya penggunaan baterai ketika baterai di bawah 30% atau di bawah 45 volt inverter akan dimatikan, jadi akan berpindah ke PLN ketika menggunakan mode PLTS, dan inverter dinyalakan lagi ketika pada tegangan 47 volt atau kurang lebih 40% dari kapasitasnya. Lalu untuk mode PLN adalah kebalikan dari mode PLTS, di mana outputnya terus menerus menggunakan PLN dan PLTS akan standby menyala sebagai backupnya. Oke, jadi seperti itu untuk ketiga mode ini. Baik, kita lihat di bagian dalamnya.
Di bagian dalam kita lihat di bagian bawah ini ada beberapa terminal 1 2 3 4. Oke, yang paling kiri dulu ini baterai MPPT. Jadi di sini ada baterai ini yang akan disalurkan ke inverter ya, yang tengah ini. Pemasangan tidak boleh terbalik dengan sistem 48 volt DC. Seperti itu, ini plus, ini minus. Sudah ada keterangannya, pasang tidak boleh terbalik. Ini yang akan disalurkan ke inverter. Lalu, baterai MPPT ini, nah, ini sebenarnya paralel ya, antara yang baterai ini dengan baterai MPPT sebenarnya paralel. Ini minus, ini positif. Nah, baterai MPPT ini nanti yang akan dihubungkan ke box yang MPPT tadi. Kita lihat di dalamnya. Nah, jadi dari terminal baterai MPPT tadi dihubungkan ke sini ya. Pemasangan juga tidak boleh terbalik. Seperti ini konfigurasinya, positif negatif negatif positif, plus min plus ya. Seperti itu. Dua yang kiri ini plus min ini terhubung dengan MPPT yang kiri, yang kanan juga terhubung dengan yang kanan. Jadi sebenarnya untuk baterai ini boleh langsung ke baterai ya, tidak harus ke box ini. Jadi apabila terminal baterainya tidak mencukupi karena nanti akan dihubungkan ke inverter dan ke MPPT ini, jadi kami sediakan terminal tambahan di sana. Itu boleh digunakan, boleh tidak. Oke. Kemudian di sini PV. Oh, kita lanjut ke sana dulu ya. Kita selesaikan dulu yang box pertama. Kemudian ini ada input, output, dan ground. Ini untuk grounding. Kemudian input ini yang dihubungkan dengan input PLN 220 volt. Untuk kapasitasnya disarankan sama. Kemudian output ini nanti ada dua grup ya. Jadi ada grup 1, grup 2. Nanti silahkan dihubungkan ke beban atau instalasi listrik di rumah. Kemudian di sini ada MCB satu deret nih. Yang paling kiri adalah MCB baterai ini. Kemudian ini ada soft start, ini VA protector, lalu RCBO, ini arrestor AC, ini adalah MCB group outputnya. Nanti kami beri keterangan ya di sini. Ini belum terpasang. Nah, untuk menyalakan pertama kali adalah soft start dulu. Soft start ini tidak perlu dinyalakan terus-menerus ya, artinya nanti dinyalakan kurang lebih 5 detik saja. Nyalakan 5 detik kurang lebih, lalu kemudian disusul dengan MCB baterai naik, soft start diturunkan kembali. Oke, setelah itu switch di depan tadi ada switch yang kecil tadi dinyalakan, inverter akan on, inverter sudah on, kemudian kita naikkan RCBO naik seperti itu. Nanti di sini akan tertera tegangan outputnya. Kalau sudah, baru nanti grup ini. Nanti kalau misal digunakan keduanya, dinaikkan keduanya. Kalau digunakan salah satu, nanti salah satu. Jadi ini yang kiri output 1, yang kanan output 2. Nanti kami beri keterangan semuanya di sini. Oke, seperti itu ya untuk di power panel yang pertama ini. Isinya inverter dan ATS-nya. Ini inverternya dilengkapi dengan kipas sebelah kanan dan kiri. Untuk kipas ini dilengkapi dengan termostat ya. Jadi ketika suhu nanti di atas 37 derajat, kipas akan dinyalakan dan akan dimatikan kembali ketika suhu turun di bawah 35 derajat. Kita coba panaskan ya untuk tes nyala kipasnya aja. Nah, pas sudah on ya, ada 1, 2, 3, ini sudah menyala semua biasa. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke box yang kedua ya. Oh ya, ini ada untuk wifi. Jadi untuk monitoring ya, ini dua ini, yang sebelah kiri PLN, sebelah kanan PLTS. Kami nanti beri keterangan untuk
WiFi ini, jadi nanti bisa terhubung dengan WiFi dan bisa dimonitor penggunaannya. Kita ke box yang satunya dulu. Nah, di sini tadi sudah ya untuk baterai. Sekali lagi ini boleh langsung ke baterai atau ke box sebelah tadi. Nanti kami sertakan juga nih kabelnya. Lalu kemudian ini ada PV1, PV2 nih yang terhubung dengan panel surya ya. Jadi panel surya masuk ke sini. 1, 2, 1 itu yang kiri, kemudian 2 itu yang kanan. Oke, untuk MPPT sesuai permintaan Samoto 100 ampere. Lalu ini kipasnya ini sama ya seperti yang sebelah tadi. Kita coba nyalakan. Jadi di atas 37 derajat ya, pas sudah menyala sesuai permintaan. Lokasinya di sebelah sini. Oke, untuk MCB nanti ini bisa dinaikkan setelah baterai ya. Jadi dipastikan baterai sudah masuk dulu, MPPT sudah menyala. Ini seperti ini ya, PT normal ya, 50 volt tegangan baterainya. Nah, setelah MPPT dipastikan menyala, baru panel surya boleh masuk dan MCB PV dinaikkan seperti itu. Oke, kita kembali ke box yang sebelah kiri. Di sini sudah masuk ya, tegangannya 50 volt. Kita naikkan dulu soft start ya. Ini dilengkapi dengan lampu ya. Di sini lampunya ada di sini, switchnya nyalakan kalau dibutuhkan aja. Soft start dulu kita naikkan kurang lebih 3-5 detik ya. Kalau sudah, kita naikkan MCB baterai seperti ini, soft start diturunkan kembali. Oke, setelah itu kita lihat ke depan lagi. Nah, di depan seperti ini indikator keduanya menyala, artinya standby ya. Kita nyalakan inverternya. Nah, seperti ini hijau menyala artinya running inverternya, tegangan sudah oke ya, 220 volt. Kita lihat ke bagian dalam. Nah, ini outputnya PLTS seperti ini. Oke, inverter sudah on, kita naikkan RCPO sini. Kita tunggu sebentar. Sudah, outputnya 223 volt ya. Di sini output tegangan dari inverter. Kemudian nanti baru ini yang dinaikkan untuk grup 1 atau grup 2. Untuk video yang pertama ini grup 1, grup 2. Kami tidak berikan beban ya di outputnya. Nanti kita tes secara fungsi ATS-nya dulu. Kemudian nanti kita lanjut di video yang kedua untuk tes beban. Seperti itu. Ini sudah menyala ya WiFi-nya. Ini yang PLTS. Kita lihat di depan dulu. Nah, di depan sesuai ya outputnya, tegangan 220 volt, wattmeter. Jadi yang bagian wattmeter ini, yang paling atas warna kiri warna biru adalah tegangan output, di bawahnya warna kuning adalah beban. Saat ini 0, di bawahnya lagi suhu terukur di dalam box panel. Kemudian di sebelah kanan warna merah itu adalah arus, di bawahnya timer, bawah lagi adalah power factor atau total konsumsi daya. Ini ya, seperti odometer di kendaraan. Oke. Kemudian ini nanti baterai capacity untuk memantau kapasitas baterai kita. Ini selektor switch tadi. Oke, kita berikan input dari PLN. Nah, seperti ini PLN sudah masuk, tapi outputnya adalah PLTS ya. Seperti ini, tidak menyala. Kita coba switch ke PLN. Nah, switch ke PLN, ini outputnya PLN seperti itu. Oke, kita kembali ke auto lagi. Kita lihat di bagian dalam. Nah, kita lihat di sini untuk WiFi-nya juga sudah menyala ya. Yang PLN sebelah kiri sudah on. Oke, untuk alat monitoring dari WiFi-nya. Baik, kita lihat di sini. Nah, saat ini tegangan baterai kita adalah 50 volt.
50 var artinya kita menggunakan PLTS ya. Ini outputnya PLTS sesuai untuk mode auto. Kita coba turunkan tegangannya di bawah 48 volt atau kurang lebih 50% dari kapasitasnya. Nah, sudah 28 volt. Output akan berpindah ke PLN ya, sesuai dengan prinsip kerjanya. Saat PLN padam, jadi PLTS ini standby, kita matikan listrik dari PLN, maka otomatis langsung berpindah ke PLTS sebagai yang menanggung beban outputnya. Kemudian kita coba turunkan tegangan baterainya lagi di bawah 30% atau pada tegangan 45 volt. Nah, inverter padam ini ya, inverter dimatikan karena seperti tadi memang dibatasi untuk penggunaannya 30% ya, untuk menjaga agar baterai tidak terkuras habis. Kemudian kita naikkan lagi di 47 volt atau kurang lebih 40% dari kapasitasnya. Di atas 47 volt inverter sudah menyala kembali. Inverter sudah menyala kembali. Ini masih menunggu WA nya tadi ke protektor. Nah, ini sudah on. Ini masih. Jadi kalau ada tegangan kurang dari 220 volt, ini akan memproteksi dan kurang lebih 30 detik baru akan dinyalakan kembali. Nah, ini sudah on. Oke. Karena tadi inverternya waktu menyala pertama kali kurang dari 220 volt ya. Oke, ini sudah menyala, outputnya PLTS ya, artinya sesuai bahwa inverter dinyalakan di tegangan 47 volt. Kemudian kita nyalakan lagi listrik PLN. PLN menyala, otomatis output berpindah ke PLN kembali. Kita naikkan pada tegangan 50 volt. Nah, pada tegangan 50 volt output berpindah ke PLTS kembali. Jadi normal ya untuk mode auto ini, mode PLTS seperti ini. Outputnya PLTS terus menerus sampai nanti habis. Kita coba. Nah, setelah habis baterainya, maka akan berpindah ke PLN kembali. Jadi kita naikkan lagi tegangannya dan ke PLTS kembali ya, seperti ini normal mode PLTS. Kemudian untuk mode PLN seperti ini, PLTS tetap standby. Kita matikan sumber dari PLN. Nah, maka akan berpindah ke PLTS. Ketika PLN menyala kembali, akan berpindah ke PLN kembali. Jadi untuk modenya normal ya. Untuk mode auto, mode PLTS, dan mode PLN semua dalam keadaan baik, normal dan sesuai dengan cara kerjanya. Inverter juga sudah menyala dengan normal ya. Jadi seperti itu. Secara fungsi ini untuk ATS-nya normal. Nanti kita akan lanjutkan untuk tes load atau tes beban sampai kemampuan maksimalnya ya. Sebelumnya mohon maaf, kami akan coba nanti sampai kurang lebih di 7000 watt, tapi barangkali nanti baterainya tidak mampu ya, mohon maaf ya, karena keterbatasan, kemungkinan bebannya kurang atau nanti baterainya yang tidak kuat. Tapi kita coba nanti semaksimalnya ya, semoga bisa lebih dari 7000 watt. Oke, untuk pengetesan secara sistem ATS-nya sampai di sini. Kita lanjutkan nanti untuk video yang kedua untuk tes beban. Oke, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.